Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas sebuah pembahasan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lafaz alhamdulillah dan syukur. Bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut kita puji apapun kondisinya. Baik dalam keadaan kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka ucapan alhamdulillah itu tetap kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, justru kita malah mencela Allah, murka terhadap Allah, mencaci maki dan lain sebagainya. Maka hal yang demikian tidak sepatutnya kita sebagai seorang muslim melakukannya. Karena segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya baik untuk kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di saat kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka ungkapan syukur kita diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini adalah sebuah doa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Namun apabila kita mendapatkan sesuatu yang ternyata kita tidak sukai, kita pun juga harus mengucapkan alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Karena pada hakikatnya sesuatu apapun itu adalah baik untuk kita. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berhusnudzon, selalu berhusnudzon kepada Allah. Baik ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan atau kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah kita untuk tetap senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangka seseorang itu terhadap Allah.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," kata Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama prasangka hambaku terhadapku. Apabila seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan berikan kebaikan untuk seorang hamba. Apabila seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti yang akan terjadi pada dirinya. Kalau bahasa kita itu harus selalu positive thinking gitu kepada Allah. Karena ini adalah ibarat doa, ya. Ibarat doa. Meskipun kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpikiran positif. Oh, barangkali dengan ujian yang Allah berikan kepada saya ini sebagai penghapus dosa. Atau mungkin dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat saya. Atau mungkin dengan ujian ini Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka pikiran-pikiran yang positif seperti ini Allah akan berikan sesuatu yang sesuai dengan persangkaan hamba terhadap Allah. Maka dalam dalam sisi medis ya, itu ketika orang berobat, maka kita diperintahkan untuk apa, Pak? Untuk yakin gitu. Yakin dengan ikhtiar obat itu kita bisa sembuh dengan cara berobat itu. Ya. Meskipun kita sakit separah apapun, maka biasanya seorang pasien itu dimotivasi oleh dokter supaya tetap semangat, supaya tetap optimis, tetap yakin akan sembuh. Maka ini dengan dibangun rasa keyakinan untuk sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan memberikan sesuai dengan apa yang dia yakini. Maka terkadang meskipun sakit separah apapun, karena dia optimis, yakin akan sembuh, maka Allah bersama prasangka hamba terhadap Allah. Dia pengen sembuh, berarti dengan izin Allah dia akan disembuhkan. Maka ini ternyata ada kaitannya. Ya, keyakinan seseorang terhadap sesuatu itu, maka itu akan terjadi pada dirinya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang hamba itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat yang terlepas dari seluruh aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Mulai dari anggota badan kita, mulai dari kondisi lingkungan kita, dan lain sebagainya, itu semua tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kalian disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah. Baik syukur dengan cara lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maupun kita bersyukur dengan anggota badan. Kemarin kami sampaikan bahwasanya syukur itu apa tuh? Syukur itu adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im, kata para ulama.
Syukur itu adalah kita melaksanakan ketaatan kepada pemberi nikmat. Siapa yang memberikan kita nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah, kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Mulai dari sholat 5 waktu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Diusahakan bisa berjamaah di masjid. Kita menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, ya, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang al-amru bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk bersolawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat sebuah judul dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjabaran atau penjelasan tentang makna judul yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, yaitu al-amru bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru itu adalah artinya perintah, Pak. Berarti kalau judulnya perintah terhadap untuk bersolawat, itu maknanya apa berarti, Pak? Solawat itu hukumnya apa? Hukumnya, jadi kalau kita melihat dari teks, ya, dari kalimat yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam judul ini, perintah untuk bersolawat, berarti ini mengandung makna bahwasanya solawat itu adalah wajib. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjabaran tentang judul ini, bahwasanya beliau mengatakan al-amru yakunu taratan lil wujub. Perintah di sini terkadang bermakna hukum wajib. Wa taratan yakunu listihbab. Dan terkadang bisa jadi hukumnya adalah sunnah. Falladhi lil wujub yakni annal insan idza tarakahu fahuwa athimun 'asin mustahiqqun lil 'uqubah. Dan yang dimaksud dengan wajib, yang dimaksud dengan hukum wajib itu apa, Pak? Bahwasanya seseorang apabila meninggalkannya berarti dia berdosa. Dia termasuk bermaksiat kepada Allah dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna wajib. Berarti kalau orang tidak bersolawat, kalau misalnya solawat ini hukumnya wajib, ya Pak, berarti kalau orang tidak bersolawat kepada Nabi berarti dia apa? Berdosa. Jadi seakan-akan begitu. Wa ma'na al-istihbab annal insan idza fa'alahu falahu ajrun. Adapun makna sunnah adalah bahwasannya seseorang apabila melakukannya falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa idza tarakahu falaisa alaihi itsmun. Akan tetapi bila dia meninggalkannya, dia tidak mendapatkan dosa. Berarti kalau ternyata sholawat itu hukumnya sunnah, jika dia meninggalkan berarti gimana, Pak? Tidak berdosa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengerjakannya, berarti dia mendapatkan pahala. Fayattafiqul wajib wal mustahab bi anna fihi ma thawaban li fi'lihima. Dan antara wajib dan sunnah, hukum wajib dan sunnah ini ada satu pertemuan,
yaitu apabila dikerjakan sama-sama mendapatkan pahala. Jadi amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah itu sama-sama apabila dikerjakan sama-sama mendapatkan pahala. Kalau begitu yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan ketika seseorang mengamalkan ibadah wajib mendapatkan pahala, dia mengamalkan ibadah sunnah juga mendapatkan pahala. Kira-kira yang membedakan apanya nanti berarti? Seseorang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya kan wajib ya, Pak. Melaksanakan sholat 5 waktu dapat pahala. Kemudian setelah itu dia juga merutinkan untuk sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib qobliyah ataupun yang ba'diyah ya. Itu sunnah. Itu juga mendapatkan pahala. Lalu yang membedakan antara ibadah yang wajib dengan sunnah dari sisi pahala itu apanya berarti? Betul sekali, Pak. Besar pahalanya begitu. Lakin thawabal wajib a'zam wa aktsar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Akan tetapi pahala ibadah yang wajib itu dia lebih besar dan lebih banyak ternyata. Loh, kok bisa begitu? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaridu alaihi mimma aftaradahu alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, mimma aftaridahu alaihi, mimma aftaradahu alaihi, itu lebih Allah cintai dari apa-apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Jadi Allah itu lebih suka ketika seorang hamba itu mengerjakan sesuatu yang wajib daripada yang sunnah ya. Artinya seseorang ketika menjalankan sholat 5 waktu dengan ibadah yang sunnah, Allah akan lebih suka ketika dia mengerjakan sesuatu yang wajib, sholat 5 waktu. Misalnya begini, Pak, seseorang itu pengen berusaha ya, bangun malam, misal bangun jam 2 malam, tujuannya untuk apa? Mau sholat malam, mau sholat tahajud. Nah itu bagus kira-kira, Pak? Bagus sekali. Justru waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doanya. Bahkan di waktu itu ya, Allah Subhanahu wa taala turun untuk memenuhi segala sesuatu yang hamba butuhkan. Pengen doa dikabulkan, Allah berikan. Pengen diampuni, Allah ampuni, dan lain sebagainya. Ini adalah keutamaan sepertiga malam. Tapi hukumnya apa, Pak? Ibadah tengah malam seperti itu. Hukumnya sunnah ternyata. Nah, ketika seorang hamba, seorang muslim itu kok dia betul-betul pengen bangun tengah malam, kemudian ternyata dia bisa melaksanakannya, tapi ternyata apa? Dengan bangun malam kok ternyata sholat subuhnya terlambat sampai bangun jam 7 gitu. Nah, otomatis apa, Pak, berarti? Berarti itu malah justru Allah tidak suka. Dia lebih mengutamakan sesuatu yang sunnah, kemudian yang wajib ternyata apa? Terlalaikan gitu. Ya sebenarnya untuk sholat malam bagus gitu. Sholat malam bagus. Tapi kok ternyata ketika dia sholat malam kok ternyata malah subuhnya kelewatan gitu. Yang lebih wajib ini malah bisa tertinggalkan, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya.
Begitu juga misalnya seorang itu bekerja di sebuah perusahaan atau di kantor gitu. Maka jadi tanggung jawab dia selama jam kerja, misal dari jam 7 sampai jam 1, itu perjanjian kerjanya ya jam 7 sampai jam 1 itu adalah kerja, mengerjakan pekerjaan kantor, mengerjakan pekerjaan perusahaan. Tapi ternyata di sela-sela waktu itu dia malah baca Al-Quran, malah ditinggal sholat duha, kemudian ditinggal lihat YouTube kajian, misalnya gitu. Padahal bekerja itu adalah ada perjanjian dengan orang yang memberikan kerja. Kamu bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 1, dan nanti setiap bulannya kamu akan mendapatkan gaji sekian. Itu kalau kerjanya sesuai dengan aturannya. Maka Bapak, dia harus wajib memenuhi perjanjian itu, ya, wajib. Tapi kok ternyata kewajiban itu diselewengkan dengan dia mengamalkan amalan sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat duha, dengan yang lain-lain. Maka hal yang demikian tidak dibenarkan. Kecuali memang ada waktu-waktu yang kita boleh untuk mengerjakan itu. Misal waktu istirahat, kan nggak mungkin ya, mungkin dari jam 7 sampai jam 1 kerja terus nggak ada istirahat 1 jam atau setengah jam gitu. Mungkin ada ya, mungkin ada waktu seperti itu, mungkin bisa digunakan untuk 15 menit untuk sholat duha, untuk baca Quran, setelah itu untuk untuk aktivitas yang lain. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau memang waktu itu memang kewajibannya untuk bekerja, ya, maka tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya hanya sunnah. Maka yang demikian tidak dibenarkan. Wa yakhtaliful wajib anil mustahab bi anna tarikal wajib athimun 'asin lillah mustahiqun lil 'uqubah. Kalau tadi antara yang wajib dengan sunnah itu persamaannya sama-sama mendapatkan pahala. Cuma kalau yang wajib pahalanya lebih besar, kalau yang sunnah ya intinya lebih sedikit. Nah, wa yakhtalifu, dan perbedaannya antara yang wajib dengan yang sunnah itu, kalau yang wajib meninggalkannya dia itu mendapatkan dosa, kalau yang sunnah dia tidak berdosa apabila meninggalkannya. Cuma dia akan tertinggal, ya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah yang sunnah itu, Pak, itu bisa menambal, ya, menambal kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib. Misal kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, mungkin dari sholat kita ada hal-hal yang kurang sempurna gitu. Mungkin ketika sholat terkadang kita masih banyak gerak-gerak, sehingga sholat kita tidak bisa sempurna 100%. Atau mungkin ketika kita sholat terkadang agak kepikiran suasana yang di luar. Nah, mungkin seperti itu, ibadah wajib kita terkadang tidak sempurna. Maka kekurangan-kekurangan itu bisa ditambal dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Mungkin setelah sholat wajib kita melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, ini yang bisa menambal. Dan ibadah-ibadah yang lain sama seperti itu. Hal ini didasarkan dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari manusia itu nanti di hari kiamat adalah dari amal-amalnya itu adalah sholat.
Jadi sholat itu adalah nanti yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu adalah yang pertama kali nanti sholat. Apabila sholatnya itu bagus, maka akan dianggap amalan-amalannya itu bagus. Tapi kalau sholatnya saja sudah jelek, sholat saja bolong-bolong, dikasih 5 saja, yang dilaksanakan cuma 3 misalnya begitu, malah 2. Jadi maghrib sama isya Pak. Nah ya, 2. Nah itu, apabila sholatnya saja sudah bolong-bolong, maka amalan yang lain dianggap buruk juga. Nah ini nanti, maka kualitas sholat inilah yang mungkin kita ini harus perhatikan, karena ini nanti yang akan pertama kali Allah lihat. Ya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam unduru fi salati abdi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada salat hambaku, atammaha am naqasaha. Apakah hambaku itu menyempurnakan salatnya atau ternyata banyak bolongnya? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Apabila sholatnya itu ternyata sempurna, mulai dari gerakannya sempurna, kemudian kekhusyuannya, tumak-ninahnya, kan ada kadang-kadang orang sholat biasanya tumak-ninahnya yang kurang, Pak. Terutama ketika sholat apa, Pak? Yang tumak-ninahnya sering terlupakan gitu loh. Nah, sholat tarawih biasanya karena sholatnya lama, terus kesel juga, golek yang cepat, gitu. Akhirnya cepat sekali. Nah, tumak-ninah ini juga akan kalau ini sampai terlupakan akan mengurangi kualitas sholat seseorang. Kemudian kekhusyuannya juga, ya. Hati dia ketika sholat, apakah dia memang menghadapkan hanya kepada Allah, atau ternyata hatinya juga masih lari kemana-mana, gitu. Nah ini menentukan kualitas sholatnya juga. Jadi Allah bertanya, apakah seorang hamba itu sholatnya sempurna? Kalau sempurna, ya sudah ditulis sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an, apabila ternyata kok sholatnya itu ternyata ada masih ya kurang-kurang dikit gitu. Yang harusnya 100% kok ternyata baru 80 atau 85 bijinya segitu. Ternyata sholatnya belum sempurna dari segi kualitasnya, ya, bukan segi jumlah sholat yang dia lakukan. Misalnya 5 waktu wajib kok ternyata 4, ya berarti masih kurang. Ini bukan tidak sempurna, tapi malah kurang gitu. Tapi misalnya seseorang melaksanakan sholat 5 waktu tapi ternyata kualitas sholatnya belum sempurna. Qala unduru hali abdi min tatawwu. Maka ketika Allah mengatakan kepada malaikat, apabila seorang hamba itu sholatnya kok kurang, maka lihatlah kepada amalan-amalan sunnahnya, amalan sunnah apapun. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li abdi. Kalau dia ternyata punya amalan-amalan sunnah, maka ibadah wajibnya itu kamu tambal pakai ibadah-ibadah sunnahnya tadi itu. Atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka sempurnakanlah untuk hambaku ibadah wajibnya dengan ibadah sunnahnya.
Tsumma tu'khadul a'mal 'ala dzakum. Kemudian amalan-amalan yang lain pun juga sama seperti itu. Kalau sholat bisa disempurnakan dengan ibadah sholat sunnah. Mungkin kalau dengan puasa bisa dengan puasa yang sunnah. Kalau Ramadan bisa dengan apa, Pak? Puasa Syawal, bisa dengan disempurnakan dengan Syawal atau dengan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Jadi begitu, Pak. Ibadah wajib ketika ada kekurangan bisa disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita lanjutkan. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal amru bis salati 'alan nabi atlaqahul muallif rahimahullah. Dan perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam judul kitab ini, yaitu perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal tajibu salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil umr marrah au bi asbab au la tajib. Pertanyaannya, apakah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib sekali dalam seumur hidup, atau bersolawat kepada Nabi dikarenakan sebab, ada sebabnya, atau memang solawat itu hukumnya tidak wajib. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, was-shahih annaha tajibu bi asbab. Yang benar menurut beliau, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib dengan sebab. Dengan sebab, Pak. Wa illa fal aslu annaha mustahabbah. Kalau tidak ada sebab, maka hukum bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Sunnah. So, dalam sebuah hadis itu dikatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada dirinya 10 kali. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan atau disunnahkan untuk bersolawat, banyak bersolawat, karena satu kali kita bersolawat saja Allah akan mendoakan kita 10 kali. Jadi kalau ada sebabnya maka solawat itu wajib, tapi kalau tidak ada sebabnya, hukum asal dari solawat itu adalah sunnah. Seperti misalnya ketika hari Jumat, kita diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama makna sholah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu, makna sholawat kepada Nabi itu apa? Apabila seorang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, apabila seorang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika orang mengatakan seperti itu, aktsarun nas yaqra'u hadza aw yad'u bi hadzal du'a wa huwa la yadri ma'na. Kebanyakan orang, ayo kita bersolawat, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Tapi kebanyakan orang ternyata tidak tahu arti dari sholawat itu, Pak. Padahal ketika kita mengucapkan sesuatu itu, lazimnya kita tahu artinya. Begitu juga kita berdoa. Berdoa itu seharusnya, Pak, kita harus tahu makna doa itu.
Kita berdoa panjang lebar. Ditanya doa apa? Nggak tahu, saya cuma hafal gitu. Minimal kita tahu judulnya lah. Judul doa ini tuh kita minta apa toh gitu. Misal minta perbanyak rezeki. Nah, atau judulnya doa untuk kebaikan dunia akhirat. Doa judulnya minta ampunan untuk kedua orang tua. Nah, minimal seperti itu. Minimal kita tahu judul dari doa itu supaya kita lebih menghayati dalam berdoa. Ya, supaya kita tahu betul apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab Allah mengabulkan doa itu adalah kita memahami apa yang kita minta kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin," kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengkabulkan doa seorang hamba dari hati yang lalai dan lupa. Artinya dia berdoa tapi memang dia nggak tahu isi doa itu apa. Atau dia cuma sekedar baca tapi dia pikirannya kemana-mana. Nah seperti itu. Di antara Allah mengabulkan doa dengan cara apa? Dengan cara mengetahui maknanya. Faqauluka Allahumma shalli ala Muhammad yakni Allahumma tsni alaihi fil mala'il a'la. Jadi makna dari Allahumma kalimat sholawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, itu artinya adalah ya Allah, bersolawatlah sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat-sifat yang mulia di hadapan para malaikatnya gitu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah, sebutkanlah sifat-sifat yang mulia dari Nabi Muhammad SAW ini di hadapan para malaikatnya. Jadi ini adalah sebenarnya pujian. Kita bersolawat kepada Nabi itu adalah maksudnya pujian kepada Nabi. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma, doa, berarti kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan pujian-pujian, menyebutkan pujian-pujian itu di hadapan para malaikatnya. Supaya apa? Supaya semakin tumbuh, semakin bertambah kecintaan malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada permasalahan juga. Wahtalafal ulama rahimahullah hal yusalla ala ghairin nabi amla. Para ulama berbeda pendapat, apakah bersolawat itu juga boleh diperuntukkan kepada selain Nabi. Jadi ketika kita disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita bersolawat, biasanya seperti itu. Atau mari kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, biasanya kan seperti itu. Nah, apakah boleh kita bersolawat kepada selain dari Nabi? Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan was-shahih anna fi dzalika tafsilan. Yang benar dalam permasalahan ini ada penjelasannya, ada perinciannya. Fa in kana dzalika tabi'an lis-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ba'sa. Apabila sholawat itu diberikan kepada orang lain tapi dia itu diikutkan mengikuti dari Nabi, misalnya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan
keluarga Muhammad. Nah kan keluarga Muhammad ini kan bukan Nabi toh, tapi kita bersolawat kepada mereka. Kenapa? Karena keluarganya itu diikutkan kepada Nabi gitu loh. Kan dia mengikuti setelah kata-kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus diikuti wa ala ali Muhammad. Nah gitu. Termasuk juga kalau diikutkan di belakangnya nanti wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan para pengikut yang baik termasuk kita ini. Berarti kan sholawat boleh kepada selain Nabi ketika itu diikutkan kalimatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti itu boleh. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hina sa'aluhu kaifa yusalluna alaihi qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini contoh seperti tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana bersolawat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Wa in kana mustaqillan, namun apabila ini terpisah, ya, bersolawat kepada selain Nabi dan ini terpisah, tidak diikutkan dengan kata-kata Muhammad misalnya. Fa in kana li sababin fala ba'sa. Kalau itu ada sebabnya maka tidak apa-apa. Kalau ada sebabnya. Wa min dzalika idza atal insan ilaika bi shadaqatihi lituwazzi'aha. Misalnya ada seseorang itu datang dengan sedekahnya. Dia ingin bersedekah gitu. Maka boleh kita mengucapkan kepada dirinya, boleh kita mendoakannya dengan sholawat. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, bersolawatlah kepada orang itu yang memberikan sedekah. Nah, kita boleh bersolawat kepada orang itu ketika ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya dia memberikan sedekah gitu. Karena ada sebabnya boleh. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Nah, ini dalilnya, Pak. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang mana sedekah itu nanti akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah kepada mereka. Mereka siapa, Pak, berarti? Iya, orang yang bersedekah. Betul sekali. Dalilnya ini, kita boleh bersolawat kepada selain Nabi Muhammad, tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Ini sedekah misalnya. Dan amalan yang lain pun juga sama. Tapi di sini disebutkan contohnya itu adalah sedekah. Dan ini ada hadis juga. Qala Abdullah bin Abi Aufa, fa ataitu bi shadaqati, saya datang dengan sedekahku. Au qala atahu abi, fa qala Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Nah, ini bersolawat kepada seorang ketika ada sebab, yaitu sedekah. Kadzalika idza shallaita ala insan duna an taj'ala dzalika syi'aran lahu kullama dzakartahu shallaita alaihi fala ba'sa. Demikian juga kita boleh mengucapkan sholawat kepada seorang, tapi tidak kita jadikan setiap kali disebutkan orang itu terus kita bersolawat. Itu boleh. Ya, syaratnya apa? Tidak setiap kali disebutkan nama orang itu terus kita bersolawat. Syaratnya itu. Misal ada orang kok baik banget, misalnya namanya Abdullah.
Abdullah kok baik banget ya, Allahumma sholli alaihi misalnya gitu. Kita langsung bersolawat kepada orang itu. Sesekali, tapi tidak, kalau itu boleh. Tapi tidak ketika setiap kali Abdullah datang terus kita apa? Mengucapkan bersolawat kepada Abdullah. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Kalau seperti itu seakan-akan itu menyamakan kedudukan dengan Nabi. Ya. Menyamakan kedudukan Nabi. Ketika kalau Nabi itu setiap disebutkan namanya apa, Pak? Kita diperintahkan untuk bersolawat, ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu al-bakhil man dzukki rasmi falam yusalli alayya. Au kama qala. Orang yang bakhil itu ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Maka ini adalah sebuah perintah ketika setiap kali disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk bersolawat. Ya boleh dengan kata Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau boleh dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya seperti itu. Itu kalau disebutkan, setiap kali disebutkan seperti itu. Tapi kalau untuk orang lain selain Nabi tidak boleh setiap kali disebut namanya kita bersolawat. Tapi kalau untuk sesekali boleh. Contohnya seperti tadi itu, Pak. Mungkin ini, Pak, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.